Halo Mas Nyoman dan teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 3 alasan yaitu why, what, dan how atau kenapa, apa, dan bagaimana usaha Printpel ini nantinya akan berjalan. Yang pertama adalah kenapa kami mengadakan usaha bisnis Printpel ini. Kami datang dari satu keresahan, yaitu layanan percetakan dokumen-dokumen yang terbatas dan tidak terjangkau di lingkungan FISIP UI. Bila kita amati, ada dua layanan percetakan, yaitu Printbox dan juga layanan percetakan di Gedung N1 atau Nusantara 1. Namun setelah kami amati, kami menilai bahwa kedua layanan tersebut dinilai kurang efektif karena adanya 3 alasan utama. Yang pertama adalah harga yang kurang terjangkau. Yang kedua adalah jadwal buka yang kurang konsisten. Dan yang terakhir adalah ketidakefektifan bila mendapatkan permintaan dalam skala yang besar. Maka dari itu kami menyadari kebutuhan layanan percetakan, baik itu untuk tugas makalah, proposal acara kampus, dan juga dokumen-dokumen lainnya, membutuhkan suatu hal yang strategis dan dengan harga yang lebih terjangkau. Maka dari itu kami sebagai Printpel akan menyediakan hal tersebut. Yang kedua adalah what atau apa bentuk usaha kami. Yang pertama, Ventura Printpel akan menyediakan berbagai layanan percetakan, baik itu printing, fotokopi. Kami juga menyediakan jasa jilid, jasa penyewaan komputer serta laminating, dan juga menyediakan kebutuhan-kebutuhan alat tulis. Ventura ini berbentuk suatu toko dengan layanan yang ramah dan mudah diakses, sehingga mempermudah ekosistem pembelajaran mahasiswa, terkhususnya mahasiswa FISIP UI. Yang terakhir adalah bagaimana nantinya kami akan mengatasi masalah tadi dan bagaimana juga kami sebagai suatu bisnis untuk mendapatkan pendapatan kami. Berangkat dari masalah tadi di mana tidak adanya layanan printing yang strategis dan terjangkau, terutama dalam kampus FISIP di mana akhirnya mahasiswa perlu untuk keluar kampus untuk membayar biaya transportasi serta mengorbankan waktu dan energi lebih untuk menjangkau layanan printing terdekat. Printpel menjadi solusi dengan mempermudah akses dan menawarkan harga terjangkau bagi mereka. Printpel nantinya akan menghasilkan keuntungan dengan bekerja sama dengan supplier barang, menjadi penguasa pasar utama, dan juga menunjukkan sistem perkembangan bisnis yang bersifat progresif. Selain itu, dengan mendekatkan layanan Printpel dengan kampus, kami berharap agar dapat menjalin keuntungan dan kemitraan dengan pihak-pihak di dalam kampus, seperti perpustakaan, lembaga mahasiswa, dan juga pusat karir. Maka, Printpel diharapkan dapat memperluas jangkauan dan promosi layanan kami. Selanjutnya itu ada problem atau opportunity. Konteks problem, masalah tidak adanya layanan percetakan yang tersedia terjadi kepada keseharian mahasiswa, terutama ketika masa-masa pengumpulan ujian atau tugas yang berbentuk makalah. Customers, siapa orang-orang yang paling sering mengalami masalah ini? Yaitu mahasiswa FISIP UI, dosen FISIP UI, lembaga dan komunitas di FISIP UI, dan yang terakhir ada organisasi FISIP UI. Problem, apa akar dari permasalahan yang ada? Ekosistem pembelajaran di kampus yang masih membutuhkan penggunaan kertas dan percetakan dalam tugas dan ujian, tetapi belum adanya penyediaan layanan percetakan yang efisien untuk mahasiswa itu. Keempat ada emotional impact, apa yang customer rasakan. Konsumen merasa keberatan karena harus mengeluarkan biaya dan tenaga yang berlebihan. Selanjutnya ada quantifiable impact atau dampak yang dapat kita ukur melalui angka. Yang pertama ada biaya tambahan. Tidak hanya mengeluarkan biaya untuk percetakan, konsumen perlu juga mengeluarkan biaya untuk transportasi untuk masuk tempat yang dituju. Selanjutnya ada tenaga dan waktu tambahan. Layanan percetakan yang jauh membuat konsumen perlu meluangkan waktu dan tenaga lebih untuk mengakses tempat yang dituju. Selanjutnya itu ada alternatives. Yang pertama yaitu konsumen menggunakan jasa layanan Printbox yang menghasilkan percetakan yang kurang berkualitas dengan harga yang kurang terjangkau. Selain itu, mahasiswa harus keluar dari kampus FISIP UI untuk menggunakan layanan percetakan sehingga harus mengeluarkan biaya, tenaga, dan materi yang kurang efisien. Yang terakhir ada alternatif shortcomings. Apa kekurangan dari alternatif yang diberikan? Yang pertama, layanan percetakan yang ada kurang berkualitas dan harganya kurang terjangkau. Yang kedua, layanan percetakan yang lain kurang strategis dan membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu tambahan yang kurang efisien. Terima kasih. Selanjutnya ada problem interviews and survey results. Jadi ada berapa banyak customer yang kami interview, itu terdapat 30 orang dengan proporsi masing-masing 10 orang dari tiap angkatan, yaitu dari angkatan 2021 hingga angkatan 2023 yang mencakup 7 prodi yang ada di FISIP UI. Lalu metode interview yang kami gunakan adalah survei dengan media Google Form. Lalu ada berapa banyak mereka yang setuju dengan adanya masalah dan juga menginginkan suatu solusi, itu ada 28 dari 30 orang. Dan berapa banyak mereka yang tidak membutuhkan solusi baru, itu terdapat 2 orang dari 30 orang total keseluruhan. Ya, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai market size estimation atau perkiraan jumlah pasar.
Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Total Addressable Market atau TAM, yang kedua Serviceable Addressable Market atau SAM, dan terakhir adalah Serviceable Obtainable Market atau SOM. Kita mulai dari TAM terlebih dahulu. Di TAM ini, saya akan menyajikan populasi utama yang akan berpotensi menjadi nantinya populasi potensial. Misalkan jumlah total populasi kampus adalah 38 orang, yang terdiri dari 36.000 mahasiswa dan juga 2.452 staf pengajar dan administrasi. Maka, setelah kita memperoleh dari TAM atau populasi keseluruhan, kita akan lanjut ke Serviceable Addressable Market atau SAM. Dalam TAM tersebut, kita dapat memperkirakan bahwa sekitar 7% dari mahasiswa adalah mahasiswa FISIP UI, dan juga 7% dari staf pengajar administrasi adalah bagian dari SAM karena mereka tinggal atau bekerja di dalam atau sekitar lingkungan FISIP. Sebagai hasilnya, SAM dapat dihitung sebagai berikut. Pertama dari mahasiswa terlebih dahulu, di mana 36.000 dikali 7%, yaitu menghasilkan 2.520 orang. Dari staf pengajar dan administrasi, yaitu 2.452 dikali 7%, yaitu sekitar 171 orang. Maka total perkiraan dari SAM atau populasi potensial adalah sekitar 2.691 orang. Setelah kita memperoleh dari SAM, kita akan lanjut ke Serviceable Obtainable Market atau SOM. SOM adalah bagian dari SAM yang secara realistis dapat dijangkau oleh usaha percetakan. Misalkan, setelah kita melakukan analisis pasar dan persaingan, Printpel memperkirakan bahwa kita dapat mencapai 60% dari SAM, sehingga SOM dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, SAM dikali tingkat penetrasi pasar, yaitu 2.691 dikali 60%, yaitu sekitar 1.615 orang. Dengan demikian, berdasarkan analisis kuantitatif ini, usaha percetakan di lingkungan kampus memiliki SOM sebanyak 1.615 orang, yang merupakan bagian dari SAM yang dapat dijangkau dan dilayani secara efektif oleh Printpel. Sekian dan terima kasih. Di slide berikutnya kita akan membahas mengenai customer persona. Apa itu customer persona? Customer persona adalah representasi fiktif dari karakteristik, perilaku, kebutuhan, dan preferensi dari segmen pelanggan tertentu dalam suatu pasar. Nah, customer persona ini membantu perusahaan untuk memahami target pasar mereka. Customer persona atau representasi customer yang paling akurat dari Printpel diwakili oleh Happy Kayla. Happy Kayla adalah seorang mahasiswi FISIP UI berusia 19 tahun yang bertempat tinggal di Depok. Etos dari Kayla, dia menyukai efisiensi dan koneksi personal. Dia mempunyai 3 personality trait utama, yaitu joyful, diligent, dan ambitious. Selanjutnya, goals. Sebagai seseorang yang memiliki semangat untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik, Kayla sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhannya. Kayla mencari layanan yang memperhatikan kebutuhan dan preferensinya, sehingga segalanya itu akurat, seperti personality trait-nya. Dia sangat memperhatikan pengalaman personal ketika dia memilih suatu layanan. Selanjutnya, frustrations. Sebagai orang yang all out, Happy Kayla ini mempunyai jadwal yang sangat padat, sehingga dia sangat memperhatikan layanan atau brand yang bisa memenuhi semua kebutuhannya di satu tempat, sehingga dia tidak perlu berpindah-pindah tempat untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kita mengenal biografi dari Happy Kayla. Kayla adalah seorang mahasiswi semester 2 di FISIP Universitas Indonesia. Sebagai seorang yang ceria dan ekstrovert, Kayla itu senang berkumpul dengan teman-temannya di tempat-tempat favoritnya. Dia memilih jasa atau layanan yang memancarkan energi positif dan suasana yang ramah, solutif, serta efisien, seiring dengan kepribadiannya yang hangat dan bersahabat. Kesuksesan dalam perkuliahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas memperkuat kepercayaan Kayla terhadap jasa yang memberikan layanan berkualitas tinggi sejalan dengan komitmennya dalam mencapai hasil terbaik dalam semua aspek kehidupannya. Merujuk pada tabel personality yang kami cantumkan di samping, kita bisa melihat bahwa Kayla ini cenderung extrovert, feeling, intuition, dan judging. Atau menurut tipe kepribadian, dia adalah seorang ENFJ. Kemudian di tabel motivation kita bisa melihat bahwa dia punya keinginan untuk bertumbuh yang tinggi. Dia bukan orang yang takut. Dia pursuing financial security yang bagus. Dia menyukai recognition but not too much. And not a funny person. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Value Proposition Canvas. Pada Value Proposition Canvas terdapat 2 bagian. Bagian yang pertama di sebelah kiri merupakan Value Proposition Map, serta bagian yang kedua yang berada di sebelah kanan merupakan Customer Segment ataupun Customer Profile. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Value Proposition Map. Pada bagian ini terdapat 3 komponen di dalamnya. Yang pertama merupakan Product or Service. Bagian ini menjelaskan
produk atau layanan apa yang akan kita tawarkan kepada para pelanggan. Di sini kami, Printpol, menawarkan jasa percetakan, lalu kami juga menyediakan alat untuk kebutuhan kuliah seperti pensil, pulpen, papan jalan, serta yang lainnya, dan juga kami menyediakan perangkat komputer. Bagian yang kedua pada komponen ini adalah Gain Creators. Gain Creators menjelaskan bagaimana produk atau layanan kita dapat memenuhi dan membuat para pelanggan puas. Pada bagian ini, kami Printpol menyediakan biaya percetakan dengan harga yang terjangkau sehingga para mahasiswa tidak perlu mengeluarkan uang yang berlebih untuk mencetak keperluan tugas kuliah mereka. Lalu kami juga menyediakan alat-alat untuk keperluan kuliah sehingga mereka tidak perlu khawatir jika mereka lupa untuk membawa keperluan kuliah. Lalu dengan berdirinya Printpol di lingkungan FISIP UI terutama, kami memberikan kemudahan akses bagi para mahasiswa untuk melakukan percetakan. Kami juga menyediakan perangkat komputer untuk keperluan tugas kuliah mereka. Lalu, bagian yang ketiga pada komponen ini merupakan Painkillers. Bagian ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan kita dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh para pelanggan. Di sini, kami memberikan harga percetakan yang terjangkau dan murah kepada para mahasiswa sehingga para mahasiswa tidak harus mengeluarkan uang yang banyak untuk mencetak keperluan tugas kuliah. Lalu, kami juga menyediakan alat untuk keperluan kuliah yang dapat mendukung jalannya pembelajaran mahasiswa selama di kampus. Kami juga membuka toko yang berlokasi di FISIP UI sehingga membuat mahasiswa, terutama mahasiswa FISIP UI, tidak perlu mengeluarkan uang tambahan seperti uang transportasi untuk mencetak. Lalu kami juga menyediakan perangkat komputer yang kami sediakan agar mahasiswa dapat mengedit sendiri tugas yang mereka miliki, serta jika mereka ingin mencetak tugas tersebut, bisa mereka cetak langsung di tempat kami. Terima kasih Denas atas penjelasannya. Sekarang saya, Graciana, akan menjelaskan mengenai bagian kanan dari Value Proposition Canvas yang mencangkup 3 komponen. Yang pertama adalah komponen Gains, yang kedua adalah komponen Jobs, dan yang ketiga adalah komponen Pains. Komponen pertama yaitu komponen Gains adalah suatu komponen yang membahas mengenai hal-hal yang membuat customer atau pelanggan kami merasa diuntungkan atau bahagia. Lalu yang kedua adalah komponen Jobs. Komponen Jobs adalah komponen yang membahas mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelanggan kami untuk menghadapi masalahnya. Lalu yang ketiga adalah komponen Pain, yaitu pengalaman negatif dari pelanggan atau konsumen kami yang menjadi kekurangan dari industri tersebut atau suatu bisnis tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis mengenai 3 komponen tersebut dari perspektif bisnis kami. Yang pertama, Gains atau what would make the customer happy. Yang pertama adalah akses terdapat layanan yang lebih strategis dan terjangkau untuk kepentingan kuliah. Lalu selanjutnya ada efisiensi tenaga dan waktu dalam mencetak dokumen-dokumen untuk kepentingan perkuliahan. Nah, lalu dalam komponen Gains terdapat juga pertanyaan yaitu what do the clients want when facing the problem? Hal itu kami jawab yaitu penghematan akan biaya, tenaga, dan waktu untuk mencetak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen kedua yaitu Jobs. Jobs mencangkup suatu pertanyaan yaitu what do the clients do when facing the problem? Atau usaha-usaha klien dalam menghadapi problem atau masalahnya. Kami menjawab pertanyaan tersebut yaitu dengan yang pertama, memilih untuk menggunakan print box untuk mencetak dengan kualitas yang kurang baik dan harga yang tinggi, atau mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk mengakses tempat percetakan di luar kampus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen ketiga yaitu pains atau pengalaman-pengalaman negatif yang dihadapi klien saat menghadapi masalah tersebut. Kami menjawabnya dengan yang pertama, pelanggan harus mengeluarkan biaya dan mengeluarkan waktu serta tenaga yang besar demi mengakses layanan percetakan. Lalu yang kedua, mendapatkan kualitas layanan percetakan yang tidak sepadan dengan harga yang tinggi, atau kami mengacu pada print box. Sekian dari bagian saya dalam menjelaskan Value Proposition Canvas. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide solution dan juga di sini saya akan menjelaskan benefit apa saja yang akan didapatkan oleh customers. Jadi dari solusi kami menawarkan layanan pencetakan dokumen seperti fotokopi, printing, penjilitan, dan juga menjual kebutuhan alat tulis. Solusi ini berangkat dari akses terhadap layanan percetakan yang tidak terjangkau di lingkungan FISIP UI. Details dari apa yang kami tawarkan termasuk adalah layanan percetakan seperti printing, fotokopi, penjilitan, dokumen. Dan yang kedua, kami menyediakan kebutuhan alat tulis dan juga kebutuhan masa orientasi mahasiswa FISIP UI jika permintaan barangnya tinggi. Lalu yang ketiga, kami juga menyediakan sewa komputer.
Nah, itu merupakan solusi dari bisnis kami. Lalu, apa sih benefitnya bagi para customer? Yang pertama adalah penyediaan layanan percetakan yang kami tawarkan itu dengan harga yang terjangkau dan juga tentunya mudah diakses oleh mahasiswa FISIP UI. Lalu yang kedua, customers dapat menghemat tenaga, biaya, dan juga waktunya untuk mencetak dokumen karena lokasi kami yang mudah untuk dijangkau. Yang ketiga, kami menyediakan juga kebutuhan alat tulis dan kebutuhan mahasiswa lainnya seperti kebutuhan untuk ospek jika permintaan barangnya tinggi. Lalu yang terakhir, kami menyediakan komputer untuk memudahkan customers dalam memindahkan file yang akan diterima. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan orang-orang di balik dari bisnis ini. Yang pertama ada Rafael Dante Alexander sebagai Chief Executive Officer yang mempunyai key strengths dan ability seperti decision making atau membuat keputusan, lalu inovasi dan kreativitas, dan juga skill kepemimpinan. Lalu selanjutnya ada Graciana Saragi sebagai Chief Operating Officer dengan key strengths dan ability yaitu kemampuan untuk resolusi konflik, skill komunikasi yang kuat, dan juga berpikir secara strategis. Yang ketiga ada Nazif Mahardika Mulyar sebagai Chief Financial Officer dengan key strengths and abilities yaitu analytical aptitude, problem solving, dan juga kemampuan teknikal. Selanjutnya ada saya sendiri, Dara Sayang Ramadhania sebagai Kepala Bagian Produksi dengan key strengths dan abilities yaitu kemampuan kompetensi teknis, kemampuan pengelolaan operasi, dan juga kemampuan komunikasi dan pengaturan. Selanjutnya ada Fiori Salsabila sebagai Kepala Bagian Pemasaran dengan key strengths and abilities, analisis data, kreativitas, dan juga adaptabilitas. Selanjutnya ada Ardelia Sukadewi Paramita sebagai Kepala Bagian Keuangan dengan key strengths dan abilities yang mencakup kemampuan akuntansi, kemampuan analisis finansial, dan kompetensi teknis. Dan yang terakhir, anggota kami ada Akfas Zulkal Umar sebagai Kepala Saksi Jasa dengan key strengths dan abilities yang mencakup kemampuan kompetensi teknis, kemampuan untuk problem solving, dan juga kemampuan untuk komunikasi. Nah, komposisi tim merupakan bagian terakhir dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih.